Madura memiliki banyak sekali talenta, banyak sekali tokoh yang lahir di pulau ini, baik tokoh budayawan, tokoh penyair, seniman lukis, politisi dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yang sangat lekat di hati masyarakat adalah Bapak Budi. Jadi kalau anak-anak SD membaca ini Budi, ini Ibu Budi, nah saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Budi, bapaknya Budi. Jadi bukan ini Budi lagi. Tetapi ini Budi, bukan Budi yang kita baca itu. Tetapi Budi yang fenomenal, yang sangat eksentrik. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak atau sang penyair Budi Haryanto. Sudah dikenal dengan? B. Haryanto. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bincang-bincang, kita perlu kenalan dulu lah dengan Pak Budi. Pak Budi ini salah seorang penyair, sastrawan, juga seniman lukis, dan sudah ada 4 buku ya Pak yang sudah ditulis. Ya. Apa saja itu Pak Budi kalau boleh saya tahu? Saya mulai dari ini ya. Buku saya serahkan aja dulu biar sambil lalu dibuka juga. Ya. Ini baru 3, yang satu itu terbatas atau dulu pernah diberi sudah? Iya sudah. Nah, jadi ada 3 buku yang dibawa ke studio Lebur TV. Yang satu ada Pesan Pendek Tuhan, itu pertama. Sehimpun Puisi B. Haryanto. 2013. Namanya keren ya, BH. Gitu. Tapi bukan BH-BH yang itu. Nah, ada Hujan yang Mengguyur di Sepanjang Ingatan. 2015. Ini 2015, dan yang terbaru ini adalah Laang. Ini dari judulnya ini kayaknya sangat Madura sekali kayak itu. Tapi seperti apa? Ya, kita perlu kenalan juga tentang profil beliau ini. Entah di sini sudah ditulis. Nah, beliau ini lahir di Moncar ya. Sebenarnya Moncar ya. Lahir di Moncar, Banyuwangi 15 Oktober 1973. Dan tapi terkenalnya justru di Pamekasan ya. Gimana ceritanya kok sampai di Pamekasan itu gimana itu? Jadi bukunya yang satu itu Suramadu Kisah Kau Aku belum di. Iya. Sudah diberikan dulu kan ya. Jadi saya itu menurut cerita, tapi bukan legenda ini, menurut cerita kedua orang tua saya itu lahir di perantauan. Saya asli dari Pamekasan, asli. Oh, aslinya dari Pamekasan, Pademau. Cuma dulu tahun-tahun berapa itu, tahun 80 katanya, tahun 80 awal itu terjadi peceklik mungkin di Pamekasan apa hama tikus apa nggak tahu gitu. Jadi orang tua saya putuskan untuk merantau itu ke Moncar. Dan di sana sebenarnya juga ada family gitulah. Lah pas di perantauan itu saya diciptakan itu. Gitu ya. Jadi benih itu tumbuh di situ. Ini proses penciptaannya saja kayak puisi ya. Nah itulah. Ya. Oh ini belum ini. Masih ada itu ya. Iya. Jadi asli katanya, kata ibu saya, kata bapak saya itu asli. Jadi bukan bibit itu bukan bawa dari Pamekasan. Memang asli perantauan. Di perantauan. Makanya saya sekarang suka merantau itu ya. Oke. Suka mengembara itu. Jadi seperti itu. Lah dan di sana itu ya saya nggak sampai SD, baru SD-nya ke sini gitu. Ya itu keanehan di situ nggak usah diungkap di sini kan, tidak begitu. Keanehan saya lahir itu gimana terus kejadian. Salah satunya itu bapak saya itu mancing itu nggak usah umpan. Itu gitu ya? Dapat ibu saya sendirian itu. Bapak saya melaut gitu kan. Jadi nggak usah umpan itu katanya. Tahu banyak dapat itu katanya. Jadi itu salah satu keajaiban ya, keajaiban yang terjadi di masa lalu kayak itu. Nah, cerita suka puisi itu mulai kapan? Ya, jadi langsung aja suka puisi itu mungkin masa-masa remaja pertama itu. Dulu SMP atau SMA atau sudah kuliah? SMA awal ya. Tapi waktu SMA itu saya sudah kenal buku. Karena paman saya samping itu sekolah di SPG. Itu di rumah saya belum punya listrik kan saya kan miskin itu, miskin harta, miskin hati gitu. Tapi kaya karya ya, kaya karya ya. Ya, lah itu saya sempat baca buku di sana, karena buku angkatan 66 itu, saya sudah baca itu. Gitu ya. Ya terus itu, ini puisi ya, ini penyair gitu, terus setelah itu. Setelah angkatan
siapa? STA? Siapa angkatan? Iya, antara lain itu terus pokoknya banyak di sana penjaga lama itu. Oke. Ya, setelah itu SMA saya sudah nulis di mading di apa itu tabloid majalah siswa itu sudah di SMA 2 saya. SMA 2 Pamekasan. SMA 2 ya. Oke. Jadi setelah itu baru kuliah. Kuliah di Surabaya. Di Surabaya, dulu PMDK saya. Jadi tanpa tes itu dari rapor karena seni lukis. Jadi saya kan komplikasi artinya, bakat saya itu komplikasi. Jadi ketika juga bisa melukis waktu kecil itu, juga bisa merangkai kata-kata itu artinya. Seolah-olah saya ini waktu lahir tuh dibisiki sama setelah di AT ini dikomati ya. Udah bapak saya datang lagi tuh, melukislah begitu. Terus ibu saya, emak saya datang lagi itu, berpuisi. Nulislah puisi gitu. Itu komplikasi itu. Komplikasi ya ibarat penyakit tuh ya panu tapi kalau istilah sekarang tuh multi talenta justru ya. Iya, akhirnya seperti itu. Saya tidak bisa melepas keduanya gitu. Jadi sudah mendarah daging menjadi satu di sini. Jadi itu saya kuliah waktu itu 92 ya tanpa tes ke IKIP Surabaya dulu. Waktu itu di sana saya berkembang pesat dengan bertemu dengan sastrawan Budi Dharma ya. Dengan juga Pak Tingsu itu kan. Oke. Terus siapa lagi Pak Beli, siapa itu? Pak Setiawan itu. Terus saya wartawan kampus ya. Jadi kalau saya sekarang dekat dengan wartawan, memang saya itu wartawan. Wartawan ya backgroundnya ya. Wartawan kampus lah saya itu. Jadi ada Gema di sana. Jadi banyak saya memang suka belajar. Jadi seperti itu, jadi berkembang di sana. Puisi saya semakin untuk biaya kuliah juga harus nulis puisi saya. Harus bikin artikel, harus bikin karikatur, ilustrasi akhirnya. Jadi dibayar di situ. Wah itu sudah dapat HR gaya itu sudah. 40.000, 70.000 dulu itu keren ya. Tahun berapa itu? Tahun 92 itu. Oh, kalau sekarang sudah berjuta-juta. Ya, insya Allah itu. Wih, akhirnya saya ditarik itu karena kok anak ini rajin ditarik jadi wartawan kampus itu. Oke. Itu awalnya jadi banyak ya. Dan saya sering bergaul. Kalau inspirasinya, kalau inspirasi nulis puisi ini dari mana saja ini? Inspirasi ya macam-macam ya. Jadi apa? Tapi temanya kayaknya Madura terus ya temanya ya, rata-rata ya? Ya enggak sih. Ini begini buku itu. Ini Laang, ini bahasa Madura kan? Laang juga antara Madura. Ya, antara lain ada disebut di sana. Ini begini. Jadi saya menulis itu tidak usah ada Suramadu. Ada harus di set bahwa harus nanti tema ini enggak. Ya? Jadi saya menulis apa aja ketemu apa saja. Tentang sosial tahu-tahu ditulis, tentang corona juga ditulis, tentang apa. Dan nanti ini mengerucut sendiri. Oke. Harus tematik kata Rafaisi itu. Oke. Ya. Kalau sehari nulis berapa puisi? Oh tidak ada target itu. Tidak ada target ya? Nggak ada, kadang-kadang tahu-tahu sampai 5, 10 kadang-kadang seperti itu. Satu tema itu kadang. Ya, saya misalnya tema sepeda sekarang karena banyak saya lihat itu. Saya nulis sampai 5 itu mungkin. Oke. Jadi seperti tahu-tahu tentang corona itu banyak itu. Dan kadang-kadang ya nggak ada gitu. Nggak bisa dipaksakan gitu. Ya timbul dengan sendirinya tahu-tahu gitu aja lah. Oke. Ini Pak Budi ini kan produktif ya. Jadi amin. Setiap berapa? 2 tahun sekali apa 1 tahun sekali menerbitkan bukunya? Apa tidak tentu ya? 2 tahun atau 2 tidak tahun tentu ya. lah. Bisa jadi 1 tahun. 1 tahun 2 kali bisa itu. Ya itulah. Banyak yang dinamis. Banyak yang penasaran ya. Bagaimana sih sebenarnya cara menulis puisi kayak gitu? Ini dasar ini tapi penting. Iya. Caranya itu loh. Ya itu pertanyaannya kayak kepada guru ya, kepada guru. Karena guru saya sedang sastra, guru bahasa. Saya sedang berhadapan dengan Bapak guru yang juga penyair, yang juga pelukis. Guru, tapi bukan guru bahasa saya sebenarnya kan. Saya guru guru seni rupa, seni lukis. Tapi memang itu tadi itu. Jadi pergaulan saya agak salah dulu, antara lain juga dengan penyair itu. Saya terjebur ke jalan yang salah, tapi benar itu. Oke. Terjebur ke jalan yang benar katanya. Oke. Ya. Jadi kalau belajar dan nulis puisi segala macam ya. Ya sebenarnya apa ya? Saya membaca, belajar secara apa istilahnya kalau tidak bisa belajar langsung gitu. Otodidak ya? Iya, secara otodidak, membaca karyanya orang begitu. Oke. Terus setelah itu
kalau ide itu nggak usah diminta kan, Oh. nggak ada itu ide tahu-tahu saya nanti nulis, nggak bisa. Jadi itu darinya itu nya besar. Menulis puisi itu pakai pikiran apa pakai hati sih sebenarnya? Ya kedua-duanya sih. Kedua-duanya ya kedua-duanya. Kalau nggak pakai pikiran gimana? Ya sama dengan cinta lah. Oh gitu ya. Iya, masa pakai pikiran tuh, tidak usah batin. Oh, Batin tuh, tapi nggak pernah bertemu. Terus ini mumpung bicara soal cinta ya. Bikin puisi cinta. Kalau Budi ini kayaknya pinter bikin puisi cinta, puisi romantis gitu ya. Gak juga itu aslinya. Enggak ya? Gak juga, tahu-tahu. Oh tahu-tahu. Iya tahu-tahu ya. Jadi seperti tadi saya kembalikan bahwa bagaimana cara belajar menulis puisi itu. Ya saya sering membaca, sering melihat mungkin seperti itu. Jadi tereduksi sendiri. Terus belajar secara imajiner ya kepada penyair lain. Oh, belajar senior segala macam. Itu nggak bisa. Kita harus banyak baca itu. Banyak baca. Dari sana kita bisa referensi segala macam. Ya, terus untuk menulis itu juga semua nulis, ada ide tulis saja semua. Kata-kata berseliweran, tulis semua. Baru nanti diperas, disarikan. Itulah akhirnya menjadi sebuah rangkaian kalimat yang padat itu. Oke. Ya, puisi itu tadi itu. Kalau salah satu penyair siapa? Saud Sitompul ya pernah mengatakan Saud Sitompul ya. menulis puisi itu ada ranting patah tulis, ada daun hijau tulis gitu. Sesederhana itu katanya. Iya. Kalau menurut Pak Budi ini gimana ya? Sama. Ya. Jadi terlalu banyak teoritis ya akhirnya susah juga gitu. Susah juga. Kaku, nggak bisa seperti itu. Tulis aja. Oke. Apa yang ada dalam pikiran, melihat apa itu, tahu-tahu apa tersangkut di dalam benak itu ditulis aja itu. Saya mendengarkan bunyi kodok aja. Jadi puisi. Itu jadi ada di situ. Ada ya? Iya ada. Ya, jadi puisi Laang ini. Iya. Jadi ada penulis pengamat dari puisi itu. Puisi Pak Budi itu seperti air tumpah gitu. Ya bahkan seperti Laang yang tinggal di tenggak itu, tidak bisa pemikiran. Iya. Saya ada punya puisi itu, puisi judulnya itu loh, Seusai Hujan itu. Ada ini, yang di hujan ini, ada itu. Ada Seusai Hujan. Nih 28 saya. Ya, jadi ini sederhana 228. Gak ada. Ini cuma berapa, 2 linia, berapa baris, 5 baris. Gimana itu? Ya. Jadi ini ya, saya tulis itu ketika habis sholat maghrib, istirahat mungkin ya tahu-tahu habis hujan itu sore-sore kan, tahu-tahu dengar suara kata itu. Oh gitu. Ya, tahu, jadi puisi. Suara kata tahu. Oh iya. Berarti dekat Anda ya, dekat apa sawah-sawah ya. Jadi begini, jadi ketika dengar suara kata, seusai hujan, ya, petang itu kau dengar lagi orkestra kata di batas pekarangan rumahmu. Sederhana. Orkestra kata. Ya. Alangkah dahsyat, seperti merayakan sepotong musim yang basah. Lalu sedegup kisah masa kanakmu yang sendiri dan kuyup itu. Lalu sedegup kisah masa kanakmu yang sendiri dan kuyup itu kembali memanggilmu. Itu ya. Keren. 2015. Cuma seperti itu. Ya. Sudah lah. Bunyi kodok jadi puisi dan puisinya bagus ya. Aduh. Jadi sering-sering lah kodok berbunyi. Saya kadang aneh sendiri dengan apa yang saya tulis, dengan apa yang saya lukis itu kadang. Saya kok bisa seperti ini. Nah, itu rahasianya itu. Oh, rahasianya gitu ya. Nah, untuk puisi yang terbaru ini, Laang, bisa diceritakan seperti apa? Karena ini masih banyak yang penasaran dengan puisi ini. Jadi sekali lagi, saya mau nulis. Sekarang aja insya Allah yang sudah banyak itu, lebih dari 50 puisi, bahkan 70 itu. Macam-macam temanya. Belum di kelompok-kelompokkan ya. Jadi tentang Laang ini,
Laang ini sesungguhnya lahir. Tidak ada judul Laang di sini justru ya? Ya, nggak ada. Cuma Nggak ada. Laang tercantum di sebuah gitu. puisi di sini ya. Di judul kampung gitu ya. Jadi di sini ada puisi berjudul kampung gitu. Di sini kampung mana kampung. Oke, Coba saya carikan di halaman ya. Oke, Jadi Laang ini ada representasi sebuah dinamika, sebuah kehidupan yang sangat sederhana, bersahaja, kampung gitu. Jadi banyak diksi, banyak kata-kata, juga setting tempat di sana ya tempat desa gitu. Ya. Jadi judul kampung di sana ada Laang disebut ya. Oh gitu ya. Ya. Oh, Ada ya? 42 ya. 42. Halaman 42. Nah itu. Nah, Ya, ini. kan sederhana ini. Ya ini. Jadi seperti ini. Kampung. Setelah segelas laang manis tuntas kau teguk itu. Jadi kenapa saya nulis laang itu? Di Pademau itu ada juga. Di daerah Solo itu. Di daerah Murtaci itu ada. Itu banyak pohon siwalan juga. Enggak hanya di Sumeneb ya. Sering saya lewat ke kantor, ke sekolah itu lewat di situ. Ada orang jual laang juga. Terus. Saya dulu waktu kecil juga sering minum laang orang yang di ini. Ya. Itu ditukar dengan padi itu segala macam. Oke. Jadi sebenarnya kumpulan dari memori itu puisi saya itu. Oke. Dan itu mereduksi. Jadi maju terus balik mundur itu. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya menyimpan memori kerinduan itu. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus pakai bahasa Madura judulnya kan? Iya. Iya. Kan Oke. bisa saja orang Sumatera nggak ngerti apa itu Laang kan. kayak Akhirnya gitu, di pengantar juga diberi Iya. bahwa laang itu siwalan. Iya. Ya, gini-gini. Dan itu representasi dari sebuah sederhana. Jadi puisi ini adalah sederhana. Oh gitu ya. Lahir batin mungkin. Oke. Ya, saya mengatakan ini sederhana puisi ini, lahir batin gitu. Dan ini seperti Laang langsung bisa diteguk Bisa ya. tapi Manis. khasiatnya juga Manis dan berkhasiat. berkhasiat lah seperti itu. Tinggal kasih susu beres itu. Jadi seperti itu. Jadi saya menangkap sebenarnya gimana kalau saya menulis sesuatu yang sederhana dan ada lokal wisdom di sekitar saya itu. Ya Laang itu. Rasanya belum ada yang menulis gitu. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Jadi dari covernya aja sudah kelihatan ini. Covernya ini gedek ya? Gedek. Saya punya gedek masih di sana. Oh gitu. Laang itu tinggal cerita mungkin nanti. Oke. Mungkin, insya Allah ya suatu Mungkin ketika jadi kontributor mau Kecuali- bermacam minuman just juice itu. Kecuali misalnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa Laang ini khasiatnya bisa mengobati ini itu. Iya, mengobati kemiskinan. Mengobati corona. Oh corona, mantap itu. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak puisi-puisi yang Ini emakku pernah berkata, sajak rezeki tentang pohon mangga. Saya melihat pohon mangga mulai berbunga, sampai berbuah. Itu bagaimana itu cari makanan kok begitu tekun itu, tahu-tahu menjadi kepalan-kepalan kerinduan bernama buah itu. Oke. Dan untuk mengenyangkan perut kita, anak-anak kita itu. Oke. Pertanyaan penting untuk Pak Budi nih. Apa sih tujuan Pak Budi menulis puisi? Tujuan saya menulis puisi seperti tadi ya. Jadi saya sebenarnya mungkin sama dengan yang lain, tapi semuanya punya tujuan gitu. Iya. Jadi kalau ini mungkin ya, kalau Laang ini saya merepresentasikan tentang sebuah kebersahajaan di kampung segala macam. Kita punya sekitar itu. Ini digambarkan kepada generasi sekarang, generasi nanti gitu. Bahwa ada yang seperti itu. Ya, itu harus diabadikan. Jadi lebih kepada momentum mengabadikan sesuatu yang harus kita tulis diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Ya, sesuatu itu, sebuah waktu, sebuah peristiwa, sebuah tempat segala macam itu. Puncaknya mungkin ya antara lain mungkin saya sebenarnya menulis diri saya sendiri sama dengan yang lain. Menulis diri saya sendiri akhirnya. Jadi suatu ketika saya akan tiada gitu. Tapi karya saya yang akan sama dengan penyair yang seperti Pram berarti. Hah? Mengabadikan diri dengan karya kan kayak gitu. Yang menulis sejarah itu dirinya sendiri semua aslinya. Gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini penting diikuti oleh generasi-generasi muda. Jadi menulis itu bukan hanya
sekedar eksistensi atau mencari makan. Apalagi nulis tetapi status. mengabadikan diri. Daripada nulis status, rame-rame kan mending nulis puisi ya. Itu. Jadi sekarang itu rame bikin status segala macem, kadang juga agak nyinyir. Itu saya kalau yang seperti itu, yang hiruk pikuk seperti itu agak mundur saya itu. Jadi nggak, lebih baik sesuatu itu harus punya makna sesederhana apapun. Gitu. Dan Pak Budi ini sering juga nulis puisi-puisi tentang alam sekitar, tentang keindahan pantai, laut, kan kayak gitu. Iya. Karena saya dekat laut. Dekat laut ya? Iya, laut ke selatan laut, ya. Ke utara pegunungan, ya. Ke Padumaut, Tanjung, Jumiang. Masa kecil saya di sana. Bapak saya melaut juga. Jadi seperti itu. Jadi setting ada asal di mana seniman penyair itu lahir, dibesarkan, maka dia akan banyak menulis tentang sekitarnya. Pak Budi ini kan menulis puisi sejak zaman Orde Baru ya? Sejak dalam kandungan. Enggak, ketika kuliah dulu di Surabaya kan masih Orde Baru ya? Iya, Orde Baru itu SMA, Orde Baru. Kemudian masuk ke era reformasi. Terus ya. Dan sekarang. Ada bedanya nggak sih penyair di zaman dulu dengan zaman sekarang itu? Rasanya gitu? Rasanya ya. Aduh, susah itu ya. Susah, jadi ya? Mungkin ya sekali lagi. Jadi saya tetap juga walaupun menulis seperti ini, saya tetap menulis tentang alam. Iya, tentang sosial juga ada itu mesti. Tentang sosial. Ya, pasti ada ya. Strategi Pak Budi mengatasi kevakuman. Tidak harus. Setiap penyair pemula itu selalu berkeluh begini. Saya kadang mengalami kevakuman yang begitu panjang kadang-kadang nggak pede gitu ya. Tidak ada yang bisa saya tulis. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Sekali lagi harus banyak referensi, banyak baca, banyak melihat gitu. Ketika menulis mandek, nulis puisi, katakanlah perasaan saya ini masih separuh kayak gitu. Separuh. Iya, belum tuntas. Gimana? Tapi mandek. Sudah selesai aja di situ. Ending itu kadang bertahun-tahun loh. Oh gitu ya? Iya, hanya untuk mengatakan tolong itu 2 tahun. Padahal cuma tolong. Kan ada itu. Karya sastra itu. Punya Hamzat Rangkuti siapa tuh? Iya. Padahal cuma orang mau dijambret itu kan. Itu padahal cantik itu dijambret. Cuma mau bilang tolong itu nunggu bertahun-tahun itu. Ketemunya tolong itu. Udah menarik itu. Ketika mandek seperti itu, kalau saya keluar gitu kan. Keluar ke laut segala macam, refreshing segala macam, itu akan ada itu lagi gitu. Jadi kepekaan itu sekali lagi. Kepekaan bisa diasah dengan banyak baca, dengan banyak ikro katanya baca segala macam, dirangsang gitu. Dirangsang, dipancing gitu segala macam ya. Dan jangan berhenti itu. Jadi selalu kalau saya nggak sedikit jelas buku sastra kan, dari Sapardi, dari Gunawan Muhammad segala macam, Zauwi Imron, itu pasti ada, nggak mungkin lah. Jadi orang bijak bilang itu bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Oh gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu baik sih, ya bacalah dia. Jadi harus baca memang. Harus baca. Kalau sekarang baca status sekarang. Nah, saya bersyukur sampai sekarang ini masih mencintai. Dasar mencintai kepada itu. Oke. Kalau sudah cinta kan seperti itu. Dan mungkin yang ketiga, mungkin ini aneh, yang sering dilupa gitu. Mungkin selalu mendekatkan kepada yang maha puisi. Gitu ya? Iya. Harus dekat dengan yang maha puisi. Tapi saya pakai kata mungkin deh. Karena orang nggak percaya soalnya. Ada yang nggak percaya pada yang maha puisi justru. Percaya bahwa yang maha puisi adalah kata-kata dan kata-kata itu dari dirinya. Mungkin seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sampai detik ini masih mengalir seperti itu. Oke. Keren ya Pak Budi ini ya. Iya. Enggak tahu ya, jadi seperti itu ya. Oke. Di puisinya sederhana kayak sesuatu yang dituang sudah selesai. Dan banyak orang yang suka nulis puisi tapi yang mampu bertahan kayak Pak Budi ini jarang. Terutama di Pamekasan ya. Semoga terus berkembang. Jadi di satu sisi saya juga prihatin, penulis puisi, penyair itu lebih kepada dominan, Sumenep segala macam. Jadi Pamekasan itu masih kurang. Jadi saya sebenarnya
ingin juga Pamekasan juga dibaca gitu aja lah. Oke. Jadi kalau sekarang generasinya itu perlu ada yang kurang benar, ada yang salah mungkin dari pembinaan, dari segala macam gitu. Karena kenapa Tidak saya proses katakan Pak sistem. Budi ini prosesnya panjang, dan waktu saya SMA Pak Budi ini sudah sering menulis puisi soalnya, dan sampai sekarang masih menulis puisi kayak Iya, gitu. iya. Padahal bayaran menulis puisi itu nggak semahal ngisi workshop atau apa dan sebagainya. Ya sudahlah. Karena itu sebuah panggilan jiwa mungkin. Panggilan punya jiwa. keasikan tersendiri. Karena cinta tadi itu. Karena cinta ya. Cinta nggak bisa kalau nggak cinta. Iya. Ya terima kasih Pak Budi atas waktunya ya. Oke, sama-sama ya. Semoga di lain waktu saya bisa berbincang-bincang lagi dengan Pak Budi. Lain tema ya. Saya juga pengen diskusi soal ini lukis, seni lukis. Karena Pak Budi juga terkenal sebagai seniman lukis. Iya. Dari tahun 2003 atau 2000 berapa ngisi di rubrik sastra. Iya. Sekali lagi saya juga harus berupaya sebisa mungkin seproduktif itu. Jadi saya sudah ada tanggung jawab gitu. Jadi saya ibaratnya sudah terlanjur membuat rumah yang besar. Tapi harus memberi perabotan itu biar tidak kosong. Ya, terima kasih Pak Budi, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menonton Salam Libur TV. Oke.